Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Kurang Bu. semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Dan jika kalau ibu menanyakan kabar kalian, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Kita coba ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kursi dan mejanya tolong dirapikan ya. Dan jika kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Ical, Hadir, Rada, hadir, Bagus, hadir, Mila. hadir. Ya, bagus. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hari ini datang semua ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Pada bisa kan? Bisa, Bu. Ya, coba anak-anak Ibu berdiri. Iya, Bu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kau bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik anak-anak Ibu, boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, Ketua kelas tolong pimpin doanya. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak Ibu, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama kan? Nah, anak-anak Ibu, semangat kan untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya pada kalian nih. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Nah, baik. Minggu lalu kita belajar tentang makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Ada yang ingat? Enggak, Bu. Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada memerlukan makanan, dapat berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dapat tumbuh, dapat bergerak, dapat bernafas, dan dapat beradaptasi. Nah, baik anak-anak Ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang, ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, tentang ekosistem.
pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak ibu mampu menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan. Yang ketiga, agar anak-anak ibu mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, agar anak-anak ibu mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa sih ekosistem itu? Enggak, Bu. Nah, oke. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga memiliki dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Ya. Nah, yang pertama tadi itu ada komponen biotik. Komponen biotik di sini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup. Misalnya itu mikroorganisme, jamur, protista, hewan, tumbuhan, dan manusia. Contohnya itu seperti interaksi antar makhluk hidup. Tumbuhan sebagai protista yang berperan sebagai produsen, hewan dan manusia sebagai konsumen, mikroorganisme dan jamur sebagai dekomposer. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik di sini adalah komponen benda yang tidak hidup. Contohnya itu seperti suhu, air, kelembapan, angin, dan energi. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis ekosistem. Ekosistem di sini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada ekosistem darat, yang kedua ada ekosistem perairan, dan yang ketiga ada ekosistem buatan. Nah, yang pertama tadi itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat di sini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembapan, dan curah hujan. Nah, yang kedua itu tadi ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan di sini dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah materi terlarut. Contohnya itu seperti pantai dan danau. Nah, jadi yang ketiga itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan di sini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti akuarium, tambak, peternakan, dan ladang. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian ke dalam dua kelompok yang dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari dua orang, Ical dengan Bagus, Rada dengan Mila. Kemudian setelah itu kalian coba amati setiap gambar yang ada di papan tulis. Kemudian nanti Ibu akan meminta kalian untuk menentukan manakah jenis-jenis ekosistem yang telah kita pelajari tadi. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, coba di keempat gambar ini manakah jenis ekosistem darat tadi? Nomor 1, Bu. Nomor 1? Ya. Kenapa nomor 1? Di nomor 1 ada pohon, Bu. Pohon? Iya, karena di gambar nomor 1 ini terdapat pohon, hutan, daerah dingin, gurun pasir, padang rumput, dan sabana. Jadi gambar nomor 1 ini termasuk ekosistem darat. Yang kedua tadi ada ekosistem perairan. Dari gambar ketiga ini manakah yang termasuk jenis ekosistem perairan? Nomor 2, Bu. Kenapa nomor 2? Di situ ada ikan sama ada air, Bu. Iya, benar. Di gambar nomor 2 ini terdapat seperti kolam dia ya, ada air, terus ada ikan, cacing, ada ikan lagi, plankton, terus ada kumbang, daerah litoril, ada kata, kura-kura, terus ini ada matahari dan bebek. Jadi gambar yang kedua ini termasuk
jenis ekosistem perairan. Nah, jenis ekosistem yang ketiga tadi itu ada ekosistem buatan. Di gambar 3 dan gambar 4 itu sama-sama termasuk jenis ekosistem buatan. Karena di gambar 3 ini termasuk seperti gambar kolam yang berisikan ikan, dan gambar 4 ini seperti sawah dan di tengah-tengahnya itu ada gambar buku atau perumahan untuk orang berteduh. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Nggak, Bu. Baik, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya itu seperti laporan, karya ilmiah, dan artikel. Nah, selanjutnya itu teks non-fiksi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya itu teks non-fiksi ini berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer seperti artikel, skripsi, dan makalah. Yang kedua, teks non-fiksi ini berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat para pembacanya itu mudah tertarik. Dan yang ketiga, tulisan non-fiksi ini menyerukan nalar pikiran para pembaca. Dan yang keempat, teks non-fiksi ini bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. Baik, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Jadi, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugasnya buatlah gambar ekosistem dari jenis-jenis ekosistem yang telah kita pelajari tadi ya. Minggu kumpul. Baik, anak-anak Ibu, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu ekosistem, komponen-komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan gambar-gambar yang terdapat pada jenis-jenis ekosistem tadi. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.